Selamat datang di channel YouTube Om Dan Story. Dia jatuh ke kanan, tapi alhamdulillah si putranya itu yang nomor 2 jatuhnya ke kiri. Nah, si korban suami dan istri itu nyusunnya ke terlindas ban residence. Wow, waktu kita siram itu amis, dan memang saya bantu untuk ngambilin yang sewu otak dan isi kepala lah itu nih mas, di sepeda motor di jalan itu kita masukin sedikit di jalan karung. Hai, Om Dan di sini. Oh ya, Om Dan ingatkan lagi nih buat kalian semua. Kalau Om Dan Story sekarang punya 2 sesi acara nih yang akan tayang 2 kali setiap minggunya. Di malam Selasa ada Hoti, Horror Story, di mana Om Dan akan membacakan cerita horor buat kalian semua. Dan di malam Jumat ada Chemistry, kejadian misteri, di mana Chemistry ini adalah sesi bersama narasumber yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Bang Awe. Karena malam ini adalah malam Jumat, berarti saatnya kita untuk Chemistry, kejadian misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Chemistry. Bersama saya Awi, dan kali ini kita kehadiran tamu namanya Mas Edi. Mas Edi, selamat datang. Iya mas Ali. Mas Edi ini memiliki kejadian-kejadian nyata yang Mas Edi alami. Sebagai saksi hidup Mas Edi ini adanya kejadian-kejadian yang terjadi di depan rumahnya Mas Dedi. Betul-betul ya Mas Dedi ya? Iya pak. Mas Dedi silahkan memperkenalkan diri. Mas Dedi ini, monggo Mas Dedi, Ya. silahkan perkenalkan diri Mas Dedi. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedi. Saya itu asli Sumber Dalem, desanya khusus untuk dusunnya itu Pangemolor, Kecamatan Tertek di Kabupaten Wonosobo, yang terkenal dengan jalur istilahnya jalur tengkorak. Kalau kebanyakan orang mengistilahkan jalur tengkorak dari arah Reco sampai Tertek itu, karena memang disebut jalur tengkorak itu turunannya tajam, dan dari saya kecil mungkin sudah banyak puluhan, mungkin hampir ratusan gitu, kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Itu Mas Ari. Siap. Mas Dedi, saat ini kesibukan Mas Dedi apa ini? Saya masih bekerja di salah satu lembaga keuangan, dan ada sampingan juga lainnya Mas. Sudah berkeluarga ya Mas Dedi ya? Alhamdulillah sudah. Sudah punya berapa Mas Dedi? Alhamdulillah masih 3 Mas Ari. Alhamdulillah. Oke, Mas Dedi ini punya kejadian yang dialami Mas Edi, sebagai Mas Edi melihat sendiri kejadian-kejadian itu ya? Iya. Itu nanti bisa diceritakan sedikit Mas Edi? Iya. Kisi-kisinya seperti apa? Kalau kejadian alhamdulillah bukan kejadian saya langsung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah minjalik ya. Itu kita minta nih. Karena kejadian pengalaman itu saya pernah beberapa kali Mas Ari. Ada yang pagi, ada yang malam, ada yang dini hari juga ada. Jadi kalau yang pagi itu saya boleh cerita sedikit ya. Yeah. Ada yang pagi itu karena saya kebetulan kenal dengan
korban. Itu nasabah saya kebetulan di salah satu perbankan swasta di Wonosobo. Iya. Waktu itu terjadi kisaran akhir tahun 2015. Itu saya pagi itu waktu itu masih bersiap-siap untuk mandi pagi. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah itu hari Jumat itu, kalau nggak Kamis Jumat lah, itu kisaran jam 6:30 sampai jam 7 itu saya. Waktu itu saya sedang mau mandi itu, ibu saya ngantar ponakan saya di pinggir jalan untuk apa istilahnya menunggu angkutan umum. Iya. Setelah selang beberapa menit saya belum mandi itu ibu saya masuk rumah sambil nangis-nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Oke, Mas Edi, cukup. Sebelum kita lanjutkan kisah kejadian misteri yang Mas Edi ini sebagai saksi hidupnya, untuk kalian yang punya cerita-cerita misteri, kejadian misteri, silahkan DM ke Instagram di bawah ini. Langsung saja kita mulai chemistry, kejadian misteri. Let's play. Waktu itu pagi hari Mas, kisaran jam 7 kurang, antara setengah 7 sampai jam 7, di kisaran tahun 2015 akhir November kalau nggak salah. Itu seperti biasa kegiatan saya di rumah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Kalau masalah ini hari Kamis atau Jumat, kebetulan itu akhir bulan Mas, akhir bulan. Jadi biasa terus saya sedang mau mandi, ibu saya ngantar ponakan saya, adik saya itu di pinggir jalan. Tidak jauh Mas dari pinggir jalan itu, jalan raya Wonosobo Parakan, paling yo 15-10 meter tidak sampai. Saya sedang mau mandi, ibu saya itu teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kepalanya itu. Terus saya bentak memang ibu saya. Kenapa? Kenapa? Istighfar, istighfar. Istighfar, saya pegangin gitu musik ibu saya. Saya kan takut karena ibu saya baru ngantar ponakan saya. Kok pulang sambil nangis gitu. Kan saya takut ada apa dengan ponakan saya. Sudah nggak bisa kontrol ibu saya. Istighfar, saya ambilkan minum. Saya kasih. Minum dulu, minum dulu. Setelah minum dari itu, makoni di sana. Terus ada kecelakaan, lari masuk depan. Soalnya harus sudah cukup banyak orang di situ. Karena memang pagi hari kan pagi. Terus saya lihat itu 2 orang Mas, 2 orang sedang dibopong sama masyarakat setempat, sama teman saya namanya Ibit. Dibopong dan ditutup Mas, bagian tubuhnya ditutup. Saya mau mendekatnya, saya lihat kepala, Masya Allah, maaf nih, saya ini 2 orang itu suami istri Mas, ternyata suami istri yang kayak kenal saya Mas, tapi saya udah nggak bisa mengenali karena saya punya kepalanya itu udah nggak untuk begitu. Terus saya mundur lagi ya Mas, saya tanya, ini orang mana? Orang itu saya Mas, beda kelurahan, beda desa. Saya betul langsung ambil HP saya di rumah, saya mau nelpon, maksudnya mau nelpon teman saya. Waktu saya telepon berdering Mas, ada tunggu gitu. Lah di depan saya itu ada yang bawa dompet si korban. Dibukalah itu KTP, dilihat. Saya masih nelpon gini Mas, depan saya tuh, terus saya sama-sama lihat, saya deketin lagi Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, namanya
bahasanya mas. Saya bingung waktu itu mas. Saya tanya, ini kan sopo, dengan siapa dia? Saya merinding mas, kalau ingat kejadian ini. Kalau anak berarti anak mana anaknya? Itu dibopong sama itu. Oh iya mas, ternyata memang ini mas. Terus muka anaknya itu simbah darah mas, badannya darah. Jadi ceritanya begini mas, kecelakaannya. Waktu dia itu mau, setelah ngantar sekolah anaknya tuh dia mau ke kertep lagi mas, pulang terus ada yang lupa atau apa gimana gitu. Dia turun lagi, dari arah bawah itu ada bis besar namanya kalau nggak salah. Jadi ada sebuah mikro berhenti, minibus berhenti mau naikin penumpang anak sekolah. Si mikro masuklah itu mas. Jadi gini, ini bisnya gini. Nah dari arah atas itu ada 3 motor kalau nggak salah. Kalau jadi yang saksi hidupnya nih, saksi kejadian itu. Yang satu kan tempat sendiri mas, mau belok ke pertigaan desa saya. Otomatis yang satunya kan agak serap juga tuh mas. Yang belakang nomor 2 lah, si korban itu nomor 3. Nah karena dia mungkin kegesek bobong bis itu, nah belakang bis itu jatuhnya dia kan ke tengah mas. Bukan bobong karena setengahan bis, tengah-tengah bis itu dia keserempet setengahnya itu kalau nggak salah. Dia jatuh ke kanan, tapi alhamdulillah si putranya itu yang nomor 2 jatuhnya ke kiri. Nah si korban suami dan istri itu nyesengnya ke terlindas ban bis itu dan tetangga atas saya pas itu sedang bersihin got lah selokan itu memang dengar mas, wah jadi kayak apa ya, si ini itu terus pak tuh gitu mas. Ya dia tahu persis mas mana. Nah itu saya hubungin keluarganya dia, terus sudah ada yang jemput ternyata mas. Dan apa baunya mas, bau waktu kita siram itu bau amis. Dan memang saya bantu untuk ngambilin yang seru otak dan isi kepala lah di sini mas, di sepeda motor di jalan itu kita masukin sedikit di dalam karung plastik rasan. Situ bisa ada polisi datang. Setelah itu ya selesai, disitu saya takziah ke sana. Saya ikut pemakaman waktu itu. Ya nangis temui saya. Bisa ciptakan novelnya seperti itu kejadiannya. Gitu Mas Ari. Kira-kira kejadian waktu pagi hari itu seperti itu. Yang saya ini angka itu. Mas Edi, ketika jenengan mendengar saksi-saksi yang melihat langsung bahwa kita nggak mencari siapa yang salah siapa yang benar, cuman itu yang menindas itu apakah dalam keadaan painful atau memang ugal-ugalan atau memang korban sendiri yang dalam berkendara tidak sesuai dengan aturan. Ya memang kalau kita mencari siapa yang salah berarti menyalahi mas ya, mungkin udah ketentuan Sang Pencipta. Kalau saya sih memang sudah menjadi kodratnya dia nanti naas meninggal di hari itu. Kalau secara memang dia nggak pakai helm dan sebagainya, tapi dari pihak bus juga bertanggung jawab dari Jasara Harja, karena saya memang mengikuti terus mas perkembangannya, juga bertanggung jawab mengenai dana meninggal itu kecelakaan seperti itu Mas Ari. Terus dari adanya kejadian itu
apakah menyebabkan terjadi sesuatu di daerah tersebut, Presiden? Begitu sih saya rasakan ya Mas. Saya rasakan bagaimana beberapa hari itu sangat cukup mencekam lah bagi saya, karena memang dekat dengan rumah saya, dekat dengan pemukiman warga sekitar. Jadi malamnya itu dari pihak keluarga korban ada yang ke tempat kejadian perkara, ke lokasi untuk mendoakan, istilah itu untuk membawa pulang arwah itu ke yang tercinta, itu biar tidak menjadi nopo. Kan wajar Mas kalau kecelakaan itu pasti menimbulkan darah dan makan korban jiwa, itu kan pasti gimana itu Mas suasana di sini. Akhir doakan di sini jam habis jam 12 minimal Mas, doakan ya kita akan jauh pasti ada di wiram itu biar bersih latihan di lokasi itu. Memang seperti itu Mas. Karena sebelum kejadian itu, setelah kejadian itu ada anak kecil Mas, melihat ada anak kecil itu dia ketakutan Mas ceritanya, takutan melihat orang tapi berlumuran darah. Dan dia takut, dia teriak-teriak juga Mas. Saya semalamnya kita juga ke situ Mas, anak-anak pemuda kita, pemuda kampung ke situ. Ya kita berdoa juga Mas biar bersih. Karena itu akhir bulan juga, saya kebetulan nggak ikut karena saya masih akhir bulan lah, terkumpul lah Mas, istilah di perbankan itu. Saya itu setelah pulang nggak langsung pulang, karena saya lupa kalau 2 hari yang itu ada kejadian ini. Terus jam 11:30 saya baru sadar. Setelah ingat bahwasannya di pertigaan jalan itu ada yang meninggal, jadi kecelakaan tadi. Saya pulang, perjalanan itu sepi banget Mas. Terus jam 12 lebih, saya tuh beli bensin Mas, karena posisi saya sudah takut nih. Posisi saya sudah takut itu, saya beli bensin sendiri saya Mas, bensin. Nggak ada yang jaga di tempat itu pomnya itu. Nah betul, saya lihat, saya cari mana orangnya gitu kan Mas. Terus karena rasa takut saya Mas, ada orang terus lagi betulin motor Mas. Jadi dia mengumpuri saya Mas, membelakangi saya. Saya panggil Mas, saya agak keras. Orangnya noleh Mas. Ya Mas gitu. Bah, terus saya beli bensin. Terus pulang agak berkabut itu Mas. Iya masih kira-kira lagi lah Mas. Kabut sepi Mas. Saya hampir nggak ketemu orang seperti biasanya Mas. Terus saya udah naik ke arah pertigaan Kertot itu, di depan ada satu motor Mas. Ada satu motor, saya salip Mas, posisi salip gini. Terus saya nyalip lagi Mas. Kebetulan tuh beloknya sama Mas, di desa saya juga, tapi saya nggak tahu itu motor siapa Mas. Gampang toleh-toleh dia belok. Terus saya kan juga belok ya Mas, ya kan mohon sesamanya. Dia terus hilang gitu Mas. Jadi hilang. Saya nggak tahu itu apa ya Mas. Terus tapi hilang. Jadi biasanya kalau lampu kan pasti ada ya Mas, suara atau itu. Saya belok tuh tututin. Padahal nggak lama Mas, udah hilang. Dan ya agak karena kabut atau apa ya Mas. Tapi ya jelas. Tapi kan kalau jarak 50 meter aja kan masih ada lampu atau gimana ya Mas. Dia hilang. Saya nggak tahu tuh. Tapi kalau dusun saya itu kayak yang ngecek cuman beberapa orang, saya tahu motornya. Tapi itu enggak. Itu langsung hilang gitu aja. Dan di pertigaan itu yang masih agak seperti itu lah, bau-bau kabut itu Mas. Karena walaupun sorenya itu hujan,
tapi bau itu kan pasti mas. Kalau bau darah sama bau isi kepala itu masih bau amisan isi kepala mas, karena ini terasa banget mas. Dan itu masih yang saya malam itu baunya memang sangat misalnya amis. Berapa hari setelah kejadian itu sini? 2 hari padahal Ya. Padahal itu juga dari pihak korban sudah melakukan doa di tempat istilahnya untuk mungkin colot mengiring arwah untuk pulang ke alamnya, itu biar nggak ganggu yang di sekitar situ. Itu mas. Mas Edi, tadi jadinya cerita anak kecil itu melihat sosok Ya, menangis. ya. Itu malam hari atau Itu malam hari mas. Itu kisah selang berapa hari setelah kejadian? itu malah kalau nggak salah itu 3 hari mas. 3 hari setelah 3 hari setelah kejadian itu ada ceritanya itu anak kecil itu mau ke tempat kakeknya, biasanya kan nginep di tempat kakeknya buat situ. Anak kecil kan belum masih SD kan belum begitu mas. Dia sendiri berani terus dia situ, terus dia sampai ke tempat kakeknya itu ketakutan akhirnya diterbelah di orang tuanya itu anak kecil. Anak itu nombong istilahnya pemuda itu istilah ketuanya pemuda lah, terus itu terus apa teman-teman nih pemuda ini lainnya kita ke situ betul mas, katanya seperti ini tempat kejadian perkara dicek kita kelilingi kita istilah apa kita sortir itu ada apa mas. Ya dari kita doakan sajalah seperti itu. Mas Edi, berarti memang jalur itu sering terjadi kecelakaan di jalur itu ya? Iya, sering mas. Bisa dibilang sudah diberi rambu, sudah diberitahu, Iya, tapi masih juga sering terjadi kecelakaan. masih. Kalau pemerintah saya rasa juga sudah memberi rambu-rambu dan sudah ada jalur penyelamat. Mas. Tapi kan saya juga wallahu alam nih mas, itu entah pasangan goib atau memang kesalahan kendaraan nih yang kurang dicek atau gimana mas. Tapi yang saya rasakan, yang kami rasakan itu memang agak janggal di situ mas. Dalam artian janggal karena kecelakaan itu kebanyakan pasti orang-orang luar kota mas. Untuk local people itu ya ada tapi nggak sebanyak itu. Kalau yang sering terjadi disebabkan karena apa? Soalnya Kebanyakan itu karena remblong katanya. Iya, yang kebanyakan itu. berarti kendaraan besar. Ya terutama truk-truk yang bermuatan sol. Mereka itu jarang melewati jalur itu, atau sudah sering melewati jalur itu sebenarnya. Jadi gini loh. Dengan kata lain, mereka itu tidak tahu medan, Iya, dan tidak tahu medan yang ada, karena memang turunannya curam ya, iya. panjang, curam. Mereka kalau yang tahu medan mungkin sudah bisa mengontrol ya sebaiknya seperti apa. Cuman yang banyak terjadi kecelakaan itu memang mereka yang belum pernah lewat situ. Menurut saya memang belum pernah lewat situ, banyak kan seperti itu. Ya lewat tapi memang jarang loh mas. Jadi gini mas, kalau dari Reco itu kan panjangnya itu kira-kira 9 kilo mas. 9 tuh Iya, dari perbatasan tersebut. itu turun terus. Terus kalau secara secara nyata itu kan Faktanya mesin rem terus dan panas gitu penuh. Tapi kan kebanyakan terjadi memang di area situ mas. Dari Kertek itu kisaran 3-4 kilo. Kebanyakan seperti itu mas. Dan ceritanya itu
di Pengaman itu terjadi 2 jalur mas. Kalau cerita orang-orang tua itu ada 2 jalur di situ. Ketika sopir baru lewat, yang kanan itu jalan halus, yang kiri itu jalan rolakan, jalan kasar, itulah bebatuan. Padahal kalau ke kanan itu pasti masuk ke jurang itu mas. Itu benar. Ini kalau yang lurus, kalau yang kiri itu yang jalan jelek itu banyak yang selamat itu ceritanya. Jadi seperti itu mas. Kalau boleh dibilang daerah situ memang pusat pasarnya caranya. Silai kalau bahasanya menyebutnya seperti kalau dari itu ada sebuah kayak layar geber. Kalau orang Jawa itu geber wayangan, geber. Dan seperti itu ada yang menutupin terus jadi 2 jalur gitu nih. Karena teman saya waktu kita sedang bantu orang yang mau nikahan masang peratap itu, jam 1 dia mau pulang ke atas, 2 kiloan lah dari desa saya. Dia mau pulang jam 1, mau diantar enggak? Kata bapaknya dia, oh enggak, saya berani. Selang 5 menit 10 menit dia balik lagi mas, dengan posisi ketakutan dia. Motor cenderung mas dia. Kenapa? Ada yang ngalangin. Ya geber itu tadi, ada yang ngalangin, saya nggak bisa lewat. Hari kita anterin pagi karena ada 3 sampai 4 motor. Nggak ada apa-apa mas. Tapi memang anak itu sering mas yang diboncengin, padahal dia sendiri malam-malam di belakang dia sudah ada yang boncengin. Yang sering kecelakaan terjadi di sana, apakah ada waktu-waktu tertentu, siang, malam, atau pagi, atau waktunya tidak acak ya? Waktu itu sebenarnya acak mas. Mungkin kalau kebanyakan ya memang malam hari yang memakan korban. Tapi kalau yang jenenge masih ada matahari itu juga ada, tapi banyaknya malah lokal people orang-orang yang sobrang seperti itu. Tapi kalau malam itu banyakkan luar kota mas. Karena waktu itu jam 11 malam saya sudah tidur, tapi masih apa ya mas, ayup-ayup bentuk apa ya mas, Ya, masih setengah sadar gitu lah mas. Setengah sadar itu jauh itu mas dari tempat ilmasannya, kisaran 500-an kilo itu, 500 meter. Maaf 500 meter itu saya terdengar suara saya keras mas. Ada tuh hampir 300-an meter lah kelas, 300 meter. Saya keluar lari saya mas, sudah ada orang. Saya lari masih terdengar tuh mas suara tolong, akhirnya dengar tolong. Lah waktu saya hampir dekat itu udah nggak ada suara lagi mas. Ada kecelakaan lagi tuh mas, jam segitu, jam 11. Posisi itu ada 3 mobil mas. Jadi satu truk double itu box, terus L301 muat salak, dan yang satu itu Avanza untuk sendiri. Itu posisi Avanza itu gini mas, kalau saya berikan lain. Ini posisi truk deh. Nah itu Avanza itu ada kejat gini mas. Sopir tuh di sini, sopir Avanzanya itu. Nah posisi L300 itu begini mas, ini roda mas, ini roda posisi gini. Padahal truk ini dari atas angguling gini, terus L300 itu dari bawah. Ini posisi jadi gini. Nah yang ini sopir itu pencet mas, pencet tapi masih hidup misalnya. Tapi yang posisi si L300 sopirnya itu posisi badan itu sudah
gini mas, kegencet antara truk ban truk itu sama dia setiran mobil itu mas, sini kita mau nolong bingung mas, terus teman karena api sudah menyala mas, sudah besar, kita cuma bisa nyiramin pakai ember itu dari agak jauh mas, tapi sudah meninggal proses. Kita cuma bisa nolongnya yang di Avanza 2 orang yang masih posisi di dalam mobil, nggak tahu kalau yang lainnya sudah dibawa ke rumah sakit. Seperti itu mas. Kejadian malam hari. Ya, malam hari. Oke, kenapa mungkin disebut jalur tengkorak? Saya rasa memang karena seringnya terjadi kecelakaan dan banyak yang memakan korban jiwa, makanya yang disebut jalur tengkorak gitu mas. Mayoritas yang F300 itu kecelakaan juga remblok juga. Itu kurang paham mas, karena muatannya juga aneh mas. Muatan itu ada oli dan bibit padi mas. Jadi saya pulang dari lokasi itu kecelakaan, saya sih oli tok mas, posisi Oli baru atau oli baru saya mas. oli baru sama bibit padi jadikan satu. Iya, satu saling tebok tuh mas, mungkin separuh-separuh, tapi kan waktu kita mau ngambil si korban yang di Avanza dan di L300 itu, kita kan kesusahan mas. Kalau kita mau goyang sedikit, si Avanzanya yang sopirnya yang sakitan karena kan posisi gini terus. Kalau kita nggak bisa ngambil si korban. Akhirnya polisi itu datang pakai 2 mobil, pakai winch itu ditarik dari sana, terus kita nahan sini goyangin, terus sama yang narik si Avanza itu baru kena. Itu banyak, hampir 2 desa yang ikut membantu sistem itu. Alhamdulillah si korban di Avanza itu bisa selamat, dan yang di L300 meninggal mas, dibawa salah L300 ini. Mas jadi ceritanya yang tadi kejadian yang tadi itu masih ada lanjutan atau sudah sampai di situ saja? Kalau untuk kejadian yang saya ceritakan tadi sih saya rasa cukup nih mas. Tapi untuk kecelakaan yang menurut saya ikut namanya nolongin itu sangat banyak yang saya lihat. Itu sangat banyak lah cerita dari saya zaman SD pun sudah ada mas. Saya lihat orang yang masuk ke jurang terus ditolong itu juga ada. Terus dokter yang lainnya kan ada, tapi kan yang saya langsung namanya terjun ikut sedikit membantu itu memang saya rasa seperti itu. Dan yang jenengan kenal Ya. Mas Edi, mungkin nanti cerita-cerita Mas Edi yang lain bisa kita sambung lain kesempatan dia. Siap. Bismillah. Oke, itulah chemistry kita kali ini. Belum nanti closing, akan ada pertanyaan-pertanyaan di akhir sesi. Mas Edi dari kecil memang sudah tinggal di sana ini. Iya. Saya lahiran situ kan. Lahir sampai tinggal di sana ya. Jadi sudah berapa puluh tahun memang? Hampir 30 tahun mas. Ya, berarti Mas Edi dari 30 tahun itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian. Ya. Yang dari SD itu saya memang sudah sering lihat cerita dan cerita itu memang banyak kejadian. Tapi memang ya udah saking lamanya kan pasti ada yang terlupa gitu mas. Sudah berapa tahun kurang lebih ya? Saya ada 40 kurang lebih, berarti saya itu di situ totalnya 30-an tahun ya mas. 10 tahun saya merantau. Dalam waktu 30 tahun itu
memang sering sekali terjadi kecelakaan di sana ya. Sering mas. Itu biasanya kalau udah lama nggak kejadian beberapa bulan itu terus dalam waktu berdekatan itu sering mas. Katakanlah udah 2 bulan nggak ada yang meninggal. Dan itu dalam bulan yang sama nih ada terus mas kecelakaan yang cukup memakan korban. Oke, dari Bro mungkin Mas Aping ada yang mau ditanyakan? Ya ada mas, mau bertanya. Jadi kan itu kecelakaan di situ kan bukan sesuatu hal yang baru ya buat maksudnya mungkin bahkan ratusan atau ribuan kali di situ selama 30 tahun itu. Ada berapa kejadian yang paling berkesan mas? Kalau saya ya mas, kejadian yang bukan berkesan mas, lebih yang lebih saya ingat betul itu mungkin 4 mas, 4 yang 2 yang tadi saya ceritakan ya. Yang satunya itu waktu saya masih SD, kebetulan karena saya sering dulu waktu kelas 4 atau kelas 6 SD itu kan ada jam tambahan les lah jalan-jalan gitu. Saya sering beli bakso. Nah waktu itu saya agak lupa nih mas, tapi yang jelas tukang baksonya itu jadi korban juga mas. Itu kalau nggak salah 94, kalau nggak 95 lah. Itu yang cukup banyak banget terblong di pasar. Itu ada tukang ojek yang memang mangkal di situ, ada angkutan umum, minibus, lihat karena saya masih kecil gitu, yang katanya itu sampai organ-organ tubuh itu cuman dinaikkan ke pick up atau truk gitu, entah tangan, entah kaki atau organ lain, cuman dilempar-lemparkan dulu untuk membersihkan lokasi kejadian kecelakaan seperti itu mas, yang masih saya ingat. Yang satunya lagi mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu di sebuah bus pariwisata kalau nggak salah dari daerah Jawa Timur itu memakan korban lapas. Kebetulan nasabah saya itu yang membawa tapi depan sini nasabah saya sopirnya itu lewat setelah pentas seni mas, ada acara. Jadi dari balai saya itu ada 2 mobil udah kesenggol. Saat ini itu masih pulang dari bawa sound dan ingin sound itu bawa habis pentas Lenggera, bawa pulang di jam 2:30-3an. Itu udah kesenggol dari atas mas, yang 2 orang itu terlimpah dari mobil pick up barang bawaan. Terus yang satunya itu ada kalau masalah Grand Livina itu masih di antar bawah kecamatan Bertet. Yang terakhir itu si L300 itu yang bawa ada kalau nggak salah penyanyi atau apa itu namanya mas, yang 6 korban di posisi terindas oleh bus itu mas. Jadi si korban itu di dalam mobil sudah nggak arut mas, entah itu grupnya yang masih di belakang di pick upnya itu dan yang di dalam. Itu jumlahnya berarti korban yang meninggal pada waktu itu 6 orang mas. Mas Edi, tadi mitos yang berkembang di sana bahwa masyarakat sana memang sering menyebut ada pesugihan. Ya, mitos itu entah benar entah tidak, saya kan juga nggak tahu ya mas, wallahu alam. Tapi memang sangat kental bahwasanya di area banyak yang sekian si korban itu tertanam, tapi ternyata itu penunggu
penunggu daerah itu memang ada, Mas. Makanya banyak juga istilah makhluk-makhluk halus itu yang didatangkan dari luar daerah situ, Mas. Karena yang saya dengar itu sebelum di atas desa saya itu ada namanya itu desa P, itu katanya lokasinya itu di situ, Mas. Istilahnya alih dimensinya itu memang di situ. Yang saya tadi bilang geber-geber itu istilahnya apa? Kalau kita masuk ke dunia goib itu istilahnya di situ, Mas. Pasarnya lah di situ. Dan di pesugihan nih yang berkembang itu memang ada lah istilah seperti itu. Memang banyak yang menggunakan pesugihan. Ya agak janggal karena posisinya kan banyak kan nontonin paling blong, banyak kecelakaan, kan wajar kalau memang. Tapi bagi orang-orang yang percaya dengan umur seperti itu deh, itu untuk mengurangi rasa curiga lah seperti itu, Mas. Mas Edi, bahwa apa yang tadi jenengan ceritakan, yang tadi khotbah jenengan kenal, dalam kesempatan kali ini bersama-sama kita mendoakan almarhum agar tiap jenis dosanya di 8 hari kemudian ditempatkan sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Mas Edi yang mengenal beliau memimpin di dalam hati untuk kita bacakan bersama-sama Al-Fatihah sendiri. Sebisa saya Bang Awi, saya kirimkan doa-doa untuk korban kecelakaan di area jalur tepat itu. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya, menjadi meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya anak ulo, iya naslain ihtina syuruk surat al-Aqiyah al-Mahtanami al-Mahtanami. Ambil hikmahnya dari cerita yang mesti disampaikan, bahwa semua takdir yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kematian, jika memang Allah sudah berkehendak, tidak mungkin bisa mengelak. Ambil sisi positifnya dari cerita ini, dan jangan jadikan cerita ini menjadikan Anda lemah dan penakut. So, tetaplah menjadi pemberani. Saya Awi, pamit undur diri. Sampai jumpa di Chemistry, Kejadian Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih sekali Mas Edi.